JPU kembali menegaskan penembakan yang dilakukan Richard Eliezer sudah sempurna sebagai pembunuhan berencana. Analisa yuridis poin 106 halaman 45 pledoi tim penasihat hukum yang menyatakan bahwa jaksa penuntut umum hanya menilai sikap batin dari terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dari ukuran normatif dari perspektif jaksa penuntut umum dan tidak melihat kesalahan psikologis yang sebenarnya sudah diterangkan oleh ahli dari jaksa penuntut umum maupun ahli penasihat hukum terdakwa. Dalil pledoi penasihat hukum, terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu adalah tidak tepat. Penasihat hukum terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu keliru dalam menafsirkan kesalahan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Jika terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dibawa pengaruh secara psikologis, maka tentu terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu melakukan penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat tidak terlaksana dengan baik. Akan tetapi dalam hal ini tidak demikian. Penembakan yang dilakukan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat merupakan perbuatan pembunuhan berencana yang sempurna dan terlaksana dengan baik. Dapat terlihat dimulai dari mempersiapkan alat yang digunakan dalam hal ini peluru dan... Pemirsa, pledoi Richard Eliezer Pudiang Lumiu ditolak jaksa penuntut umum meski sempat mempertimbangkan kejujuran Eliezer. Melalui sambungan telepon kita tersambung dengan kuasa hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi melalui sambungan telepon. Selamat siang, Bang Roni. Selamat siang, Mas Juno ya. Mas Jason, terima kasih. Bang Roni telah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Kita melihat hasil persidangan hari ini, JPU menolak pledoi dari Eliezer dan juga kuasa hukum. Bagaimana tim kuasa hukum melihat hal ini? Apakah hasil persidangan hari ini sudah terprediksi? Iya Mas Jason, kalau dari persidangan kan sebelumnya dan tuntutan jaksa kita bantah atau kita sampaikan lewat pledoi ya, terkait dengan perbedaan antara pandangan secara yuridis antara kami tim penasihat hukum dengan jaksa penuntut umum. Nah hari ini terkait dengan replik kami juga pun tidak terlalu kaget ya. Pastinya jaksa penuntut umum itu kan dia akan bertahan di tuntutannya kan. Tetapi ada beberapa catatan kami terkait replik hari ini. Kita melihat bahwa jaksa penuntut umum dalam menyampaikan replik terkait dengan unsur daya paksa dan perintah jabatan yang menurut pendapat jaksa penuntut umum tidak terpenuhi. Nah buat kami itu haknya JPU ya. Tetapi fakta persidangan, argumentasi yang sudah ada di persidangan berbeda banyak. Contohnya ahli yang dihadirkan ya. Dengan contohnya ahli psikolog forensik Reza Indragiri yang menyampaikan terkait dengan relasi kuasa. Nah juga bahwa yang menarik juga tadi kami melihat bahwa jaksa penuntut umum coba mengakomodasi terkait dengan rekomendasi lembaga perlindungan saksi dan korban. Tetapi kami melihat bahwa jaksa penuntut umum mengesampingkan terkait pasal 10A bahwa harus paling rendah dari terdakwa lainnya kan tuntutannya atau putusan pengadilan. Nah ini ada beberapa poin yang kita lihat ada perbedaan, tapi nanti kita akan sampaikan nanti di duplik. Baik, iya, Bang Roni tadi setelah persidangan ketika memberikan pernyataan kepada rekan-rekan media, Bang Roni juga menyatakan bahwa ada fakta yang dikesampingkan oleh JPU. Fakta-fakta apa yang dikesampingkan oleh JPU? Ya itu, pertama terkait dengan relasi kuasa. Kedua juga kalau kita lihat bahwa fakta persidangan yang terungkap bahwa Richard Eliezer ini adalah polisi yang dari Kesatuan Brimob. Di mana fakta persidangan juga terungkap bahwa dia itu tidak bisa mengelola atau menganalisa perintah. Karena didikannya adalah didikan sebagai pasukan Brimob. Nah, ketiga, kita juga lihat bahwa fakta persidangan Richard Eliezer sebagai GC, Justice Collaborator, banyak keterangannya yang digunakan oleh jaksa penuntut umum. Sehingga menurut kami, tuntutannya berbeda dengan terdakwa lainnya di mana pasal 340. Kemudian pasal 55 ya turut serta, tetapi
Eliezer tuntutannya lebih tinggi. Itu tentunya terkait dengan rasa keadilan ya. Baik. Yang juga menarik adalah hari ini JPU menyatakan bahwa tuntutan 12 tahun penjara ini sudah sesuai dengan SOP dan sudah mempertimbangkan posisi klien Anda sebagai justice collaborator. Bang Roni. Ya, itu kan pendapat dari jaksa ya. Tapi kan sudah diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Harusnya melihat juga di dalam pasal 10 ya Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban. Harusnya itu yang diperhatikan sama JPU, tetapi menurut kami tidak diperhatikan. Baik, Bang Roni tadi JPU juga menyatakan bahwa Richard ini bukanlah terdakwa yang takut karena penguasa, pengaruh kekuasaan, dan penembakan yang dilakukan pada Yosua adalah tindakan yang direncanakan. Artinya konsistensi dari JPU terkait dengan tuntutan atau dakwaan tetap berpegang pada yang sebelumnya. Ya, itu perbedaan pandangan kami dengan JPU ya. Bahwa JPU sampaikan bahwa klien saya terlibat dari itu. Tapi kan fakta persidangan bahwa klien saya itu orang yang terakhir dipanggil. Jadi terkait dengan wildan dan mengetahui dan menghendaki, klien saya itu tidak menghendaki. Kalau dibilang mengetahui juga pun, dia kan dipanggil paling terakhir. Nah sebenarnya ini kan sudah terungkap di fakta-fakta persidangannya. Baik, tentunya kita akan nantikan lagi upaya-upaya dan strategi apa yang bisa dilakukan atau diupayakan secara maksimal oleh tim kuasa hukum Richard Eliezer pada agenda persidangan berikutnya, yaitu pemberian tanggapan atau duplik yang akan diselenggarakan pada hari Kamis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terima kasih Roni Talapesi, kuasa hukum Richard Eliezer telah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV.